Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ida Afan, tapi dengan host yang berbeda. Kali ini saya akan memandu jalannya video pada hari ini, teman-teman. Tapi perkenalkan dulu ya, nama saya Nelvi. Teman-teman bisa panggil saya Nelvi. Hanya saya di sini itu adalah tim editing dari channel Ida Afan Official. Dan hari ini saya akan jadi host untuk wawancara dengan Bunda Ida dan hari ini kita akan kulik-kulik kira-kira apa sih yang membuat dasar channel YouTube ini berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar, jadi Ustazah Nelvi ini ustazah yang membantu saya untuk bagian editing channel ini, dan beliau juga yang sebenarnya termotivasinya juga dari beliau gitu. Oke, karena hari ini channel Ida Afan ini khusus akan saya bajak dari awal sampai akhir. Jadi di sini saya terserah ya Bun, mau tanya apa-apa aja tentang kesehariannya jenengan, tentang semuanya. Iya, boleh. Oke. Tapi nanti kalau misalnya saya nggak siap menjawab, nanti pas atau no komen ya. Oke, sekarang kita bincang-bincang santuy gitulah istilahnya. Iya. Kita tanya-tanya ya ke Bunda Ida. Saya biasanya manggilnya itu Bunda Ida gitu. Bun, kira-kira apa sih yang menjadi dasar awal Bunda itu mau membangun channel YouTube ini gitu? Mungkin bisa cerita dari awal, Bu. Jadi sebenarnya teman-teman ya, saya itu ada niatan bikin channel YouTube itu lebih dari setahun yang lalu, sebelum saya sempat tinggal di yayasan ya. Jadi waktu itu pemikirannya karena awal-awal pandemi COVID kan, jadi saya maunya cari salah satu alternatif untuk menjemput rezeki gitu melalui channel YouTube gitu. Terus setelah saya telusuri, setelah saya cari-cari informasi dan sebagainya, ternyata mendapatkan rezeki dari channel YouTube itu tidak semudah itu gitu. Terus kemudian saya ada aktif di yayasan, jadi sudah lupa lah itu. Terus kemudian setelah tidak tinggal di yayasan, jadi saya tidak perlu tinggal di yayasan, jadi saya punya waktu lebih banyak untuk di rumah. Nah, setelah di rumah itu saya ngerasa bahwa waktu saya lebih banyak untuk me time ya. Terus saya tuh mikir, kok saya merasa ada pengurangan gitu. Maksudnya oke lah, me time ini saya tidak merugikan siapa-siapa, tapi saya merasa bahwa saya kok tidak memberi manfaat ya gitu, hanya manfaat untuk diri saya sendiri. Terus kemudian saya berdoa itu sama Allah, ya Allah kasih dong jalan, maksudnya langkah apa yang mungkin saya bisa memberikan manfaat lain gitu, lewat jalan lain. Nah terus kemudian beberapa minggu kemudian dijawab sama Allah itu surprise sebenarnya. Ustazah itu tiba-tiba menanyakan ke saya, Bun mau tadi bantu di channel YouTube-nya gitu. Saya langsung, wah ini berarti jawaban dari Allah nih gitu. Jadi akhirnya ya langsung karena Ustazah mengatakan begitu, ya sudah ayo kita jalan gitu ya. Akhirnya saya jalan untuk channel YouTube, tapi sebelum jalan saya sudah meluruskan niat bahwa niat untuk channel YouTube ini adalah memberi manfaat gitu kan. Kalau untuk masalah rezeki dan sebagainya itu saya anggap itu nanti next time, atau misalnya ada rezeki dari YouTube, yaitu mungkin nanti akan rezeki itu bisa dimanfaatkan untuk kembali lagi bisa bermanfaat, bisa memberikan manfaat juga gitu. Jadi seperti bonus gitu ya Bun. Awalnya itu pengen memberi manfaat dulu, kalau misalkan dapat
dimonet sama pihak YouTube itu sebagian bonus lah buat Bunda Ida gitu kayaknya. Sebenarnya channel YouTube itu maunya saya awal itu niatnya kan itu bagian dari konten-konten YouTube itu kan ada yang tentang yayasan kan. Sebenarnya saya mau mengulik banyak tentang yayasan, terus kemudian mau saya share kan mesti ada di deskripsi itu untuk rekening yayasan dan sebagainya. Sebenarnya salah satu ikhtiar saya untuk menjemput rezeki supaya cakupannya lebih luas gitu dari kalau masuk ke YouTube gitu kan, bener-bener real videonya gitu. Terus karena kemudian yayasan alhamdulillah akhirnya membuka channel sendiri, jadi sekarang akhirnya channel saya memang saya pilah-pilah, jadi memang lebih banyak untuk channel pribadi, tapi kalau ada kegiatan-kegiatan yayasan ya tetap ini ada ikhtiarnya untuk supaya banyak donatur yang tahu dari situ gitu. Kira-kira dari 1 bulan lebih itu apa aja sih prosesnya dalam merancang channel YouTube ini? Jadi awal itu sebenarnya kan konsep-konsep itu sudah ada, maunya gimana, ada konsepnya, ada alurnya. Channel YouTube saya itu sebenarnya kaitannya sama pribadi aja gitu, maksudnya hal-hal yang terjadi keseharian ya baik saya atau masyarakat, mulai dari perjalanan dan sebagainya. Intinya sih memberikan tips gitu ya, memberikan tips. Cuma di awal itu sebenarnya ya bingung gitu, saya tuh bingung mana yang, kan ini belajar nih, karena ini kan bukan sesuatu yang sifatnya passion saya ini tidak biasa ngomong kan di depan kamera, jadi ya tidak terbiasa juga ngomong gitu. Saya itu tipe-tipe pekerja, jadi meskipun dulu mahasiswa itu pernah jadi ketua itu, tapi tipe ketua yang bekerja, jadi kalau disuruh sambutan itu pengennya yang cepet-cepet selesai gitu, nggak banyak ngomong. Terus pas dituntut untuk di kamera itu kan sering take ulang awal-awal itu setiap berapa detik sekali gitu take ulang gitu, terus bingung juga antara yang mana mana yang mau dilakukan dulu, take videonya, terus habis itu menyiapkan materinya, terus habis itu kan ketemu dengan narasumber ya, jadi ya bikin jadwalnya dan sebagainya gitu. Jadi terus mana lagi yang mau promosi dan sebagainya gitu, jadi bingung, pikiran itu terpecah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu saya sudah bisa, alhamdulillah sudah bisa terhandle ya. Kira-kira ada nggak keahlian yang Bunda dapatkan setelah menyusun channel YouTube ini? Kayak selama 1,5 bulan ini ya, ya puji syukur alhamdulillah, maksudnya kalau teman-teman bisa membedakan, maksudnya dari video pertama sampai video sini, saya sih nggak akan men-take down video saya ya, karena saya menganggap bahwa itu ada proses. Jadi nanti bisa dibedakan nih, mungkin nanti suatu saat nanti mungkin akan lebih profesional ya untuk channel YouTube-nya. Jadi memang ada sih, paling nggak sekarang mungkin sudah nggak kagok kamera gitu, jadi mungkin sudah nggak terlalu sering take ulang gitu ya. Dari situ mungkin kalau misalnya ternyata kalau misalnya saya ketemu sama narasumber itu, malah justru narasumber yang lebih lebih kaku gitu loh, maksudnya untuk berbicara dan sebagainya itu gitu ya lumayan sih maksudnya untuk ini. Terus mungkin sekarang sudah mulai sedikit-sedikit bisa cara mengambil video yang bagus itu seperti apa gitu ya, belajar sedikit-sedikit seperti itu gitu. Alhamdulillah. Terus kira-kira ada nggak Bun suka dukanya selama menggeluti channel YouTube-nya Ida Avan Official nih? Sukanya puji syukur alhamdulillah, maksudnya ini kan bukan passion saya, tapi YouTube ini saya ngerasa nyaman, excited gitu menjalaninya. Padahal saya itu tipe-tipe orang yang biasanya saya itu cuma mau mengerjakan sesuatu yang sifatnya nyaman gitu. Terus habis itu saya merasa bahwa yang pertama saya ngerasa ada pencapaian baru, maksudnya saya bisa memberikan manfaat dalam bentuk lain, itu pertama, itu saya syukuri itu. Terus yang kedua, saya ketemu dengan banyak orang, dengan banyak karakter, dengan banyak ilmu yang bisa saya dapatkan dan saya sharing ke teman-teman yang lain. Terus juga saya lebih terbuka, lebih pemikiran tuh lebih terbuka, lebih open minded gitu, membuat saya lebih terbuka melihat dari banyak sisi gitu, bersyukurnya itu. Terus kalau dukanya apa ya, mungkin kalau ada beberapa orang yang mungkin masih belum bisa untuk duka ya, dukanya itu karena ini kan
kurang profesional ya, jadi kadang itu seringkali kita tuh harus take ulang entah itu datanya itu kesimpannya itu hanghong, jadi datanya itu nggak bisa kebaca. Kadang juga ada apa sih suara-suara yang video itu kalau misalnya waktu direkam itu tidak seberapa kedengaran, tapi waktu diekspor itu kedengaran banyak suara di luar gitu, jadi kita perlu take ulang. Kalau untuk video yang diupload itu kadang kita ini ada bagian-bagian tertentu yang justru itu sebenarnya kadang poin pentingnya, tapi kadang kita lupa nggak dimasukkan gitu. Terus kadang juga ya seperti itu lah ya. Tapi untungnya ada narasumber itu yang mau untuk take ulang itu mau gitu. Kalau misalnya saya sendiri sih data saya yang hilang atau apa, biasanya memang ya saya take ulang lagi, saya ngambil video lagi gitu. Seringan seperti itu sih ya. Terus apa lagi tadi? Langkah-langkahnya apa ya kamu? Apa tadi yang terakhir? Ya sudah dilakukan. Oh, progres. Ke depan. Kekurangan. Kalau boleh tahu dari analisa Bunda Ida sendiri nih, kira-kira kekurangan dari channel YouTube-nya Ida Afan Official ini apa, Bu? Sebenarnya kalau dari saya sih, dari channel ini ya sebenarnya kita sudah bagi, ada yang bagian untuk konsep dan tag ya, saya sendiri, terus ada yang bagian edit nanti dari Ustazah, terus ada bagiannya dari tim promosi. Nah, mungkin kalau kekurangannya mungkin karena kita ini sama-sama sibuk gitu, jadi ini kan bukan prioritas kita. Jadi kadang kita hanya menyisihkan waktu aja gitu. Jadi kadang kalau misalnya yang perlu diperbaiki mungkin kalau untuk proses editingnya mungkin waktu untuk upload aja gitu ya. Terus mungkin ya nanti terus kalau dari tim promosi ini yang masih belum maksimal gitu. Jadi memang selama ini promosi masih saya rangkep. Jadi ya promosi hanya untuk teman-teman deket aja ya kan. Saya juga malu kalau misalnya sering-sering minta tolong gitu. Minta tolong kan ya cuma sekali 2 kali. Dan memang kadang teman-teman itu ya mereka memang membantu tapi cukup untuk dirinya sendiri gitu. Padahal sebenarnya teman-teman yang baik hati. Jadi sebenarnya langkah yang paling membantu untuk di channel saya itu jenengan share untuk ke yang lain supaya informasi ini bisa tidak hanya putus di jenengan aja, tidak hanya putus di sampean aja, tapi lebih banyak orang lagi yang bisa membuka dan bisa melihat video ini gitu. Itu sih. Terus untuk next project untuk channel YouTube ini kira-kira mau ngapain lagi? Kalau untuk program dan sebagainya konsepnya sih sebenarnya sudah bisa sudah sesuai dengan alur ya. Maksudnya insya Allah nggak akan kehabisan ide untuk konsep gitu ya, karena memang kan kegiatan kan terus dilakukan. Cuma mungkin ya dari segi teknisnya aja gitu, maksudnya yang perlu diperbaiki itu dari segi teknisnya ya, terutama untuk peralatan dan sebagainya gitu kan. Jadi memang untuk menghasilkan suatu video yang bagus dan sebagainya memang perlu modal sebenarnya ya. Tapi ya itu bertahap lah, maksudnya ya saya menganggap ini bagian dari proses itu aja. Kira-kira ada tanggapan nggak dari orang-orang terdekat saat Bunda Ida ingin memulai membangun channel YouTube ini? Tanggapannya ya jadi macam-macam. Kalau dari keluarga, kalau adik saya sih support ya. Kalau dari bapak saya itu ya sudah, nak kerjakan apa aja terserah kamu gitu. Yang penting kalau bapak saya itu yang penting bisa makan gitu bapak saya itu. Terus yang dilakukan tuh sesuatu yang positif itu nggak masalah. Kalau untuk teman-teman tuh jujur mereka banyak yang termotivasi, iya aku bikin gitu. Jadi banyak teman-teman yang termotivasi untuk bikin YouTube gitu. Terus tanggapan yang lain, mungkin ada tanggapan yang negatif yang membuat Bunda akhirnya down atau gitu? Nggak ada yang down sih, cuma memang ya ada yang not respon. Jadi waktu misalnya kita minta tolong untuk share atau apa gitu ya, ada yang memang not respon gitu ya, ada. Cuma ya terserah, maksudnya itu kan haknya masing-masing orang ya. Jadi kan kita nggak bisa maksa orang itu harus ya biar Allah yang menuntun, maksudnya yaitu yang penting kita
saya sudah berikhtiar gitu, maksudnya untuk men-share untuk ini dan sebagainya. Kalau mereka mau membantu atau tidak membantu ya itu haknya mereka gitu, saya nggak bisa memaksakan itu. Terus untuk harapan ke depan untuk channel YouTube Ida Afan Official ini kira-kira apa, Bun? Ya semoga ke depan mungkin channelnya itu bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi ya, dengan hasil-hasil yang lebih bisa profesional gitu. Jadi pada saat minta tolong itu maksudnya apa? Ini terus apa? Channelnya bisa lebih enak. Maksudnya kalau orang lihat channel yang profesional itu kan enak ngeliatnya gitu ya. Kalau sekarang ini kan kita lebih fokus ke isi materinya gitu. Jadi kalau misalnya ditunjang dengan profesionalitas gambar dan sebagainya kan lebih bagus. Terus kalau untuk hasil mungkin kalau misalnya nanti dapat hasil dari ini ya semoga kalau misalnya nanti dimonet dari YouTube ya semoga hasilnya dari YouTube ini nanti bisa memberikan manfaat lagi untuk yang lain. Karena bagaimanapun juga pada saat kita terjun ke sosial itu memang kita membutuhkan materi gitu. Tapi kalaupun tidak punya materi jangan sampai itu menghalangi kita untuk bisa memberi manfaat gitu. Tapi alangkah jauh lebih baiknya kalau misalnya pada saat kita memberi manfaat juga bisa ditunjang dengan materi, mungkin hasilnya akan lebih maksimal lagi gitu. Ternyata bagus banget ya Bun, apa istilahnya dasar dari channel YouTube ini, semoga bisa terus berkembang. Amin. Terus semoga juga terus bisa menambah kualitas. Ya. Kira-kira kan kita sudah bahas tentang channel YouTube ya Bun ya. Kalau misalkan kita bahas tentang hal-hal pribadi boleh Bun? Oh iya boleh. Boleh. Oke teman-teman, kita akan mengulik hal-hal pribadi dari Bunda Ida. Nah, untuk yang pertama, Ida itu orangnya seperti apa sih Bun? Mungkin bisa diceritain gitu Bun sedikit tentang Bunda Ida. Saya orangnya seperti apa ya? Saya tanya bagi aja deh ke Ustazah dulu. Saya tuh orangnya seperti apa menurut Ustazah? Gimana ya, masa mau menceritakan di depan orangnya langsung gitu kan? Tidak apa-apa, nanti tinggal saya nambah aja yang kurang. Jadi kalau menurut saya ya Bunda Ida itu orangnya totalitas. Misalkan nih kan sesuatu hal itu pasti akan melakukannya. Misalkan punya project, misalkan punya impian yang harus dilakukan nanti, itu pasti akan melakukannya dengan totalitas. Kalau saya biasanya kan harus mikir-mikir dulu, terus kadang juga masih malu apa gimana. Kalau Bunda Ida totalitas, terutama di channel YouTube ini teman-teman. Terus untuk selanjutnya Bunda Ida juga menganggap semuanya itu atas kehendak Allah, dan itu sangat menggugah dan membuka hati saya juga gitu loh, untuk bisa memiliki sifat yang seperti itu. Kadang memang susah gitu loh. Terus Bunda Ida juga orangnya easy going, jadi kalau misalkan pengen ngapain juga langsung ya yuk gitu. Yang penting baik dan memberikan manfaat gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini bukan PRS ya, maksudnya ini bukan disiapkan sebelumnya. Jadi tadi ini pertanyaannya ini apa sih? Saya nggak nyangka kalau misalnya ditanya gini gitu. Kalau saya sebenarnya saya tuh ya manusia biasa yang punya banyak sekali kekurangan, punya banyak sekali pernah melakukan banyak sekali kesalahan, terus juga banyak dosa yang mungkin dilakukan tapi mungkin sama Allah mungkin aibnya masih ditutup gitu ya. Puji syukur alhamdulillah mungkin masih ditutup sama Allah aibnya. Tapi saya tipe orang yang setiap terjadi sesuatu atau setiap Allah memberikan ujian kepada saya selalu mengambil pelajaran itu. Jadi apa hal yang telah saya lakukan, terus habis itu apa yang harus saya perbaiki, terus saya ke depan itu mau melakukan apa, mau fokus untuk apa gitu. Jadi jangan sampai saya melakukan kesalahan untuk yang kedua kali gitu. Jadi saya selalu mengambil pelajaran atau hikmah dari setiap kejadian yang menimpa saya, karena apapun yang terjadi pada saya itu pastinya juga karena dosa saya juga yang saya lakukan gitu. Jadi saya mesti introspeksi diri dan bagaimana untuk memperbaiki untuk kedepannya gitu. Dan ya terus berproses untuk memperbaiki diri. Terus kalau misalnya untuk segala sesuatu itu memang sebenarnya ya itu tadi, sebenarnya saya itu kan
orangnya itu apa-apa itu ya totalitas itu ya bener ya. Jadi saya mesti apa-apa itu mesti ikhtiar semaksimalnya apapun itu. Tapi saya menikmati setiap prosesnya, dan kalau misalnya hasil akhirnya saya pasrahkan sama yang di atas itu. Jadi apapun hasil akhirnya, meskipun saya tidak akan ada penyesalan gitu. Misalkan apa yang sudah saya usahakan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan, itu saya tidak akan mengalami penyesalan karena saya sudah berikhtiar semaksimalnya dan awal lebih tahu yang terbaik untuk saya gitu. Terus Bun, boleh cerita Bun, hal-hal apa sih, hal-hal kecil mungkin atau hal-hal besar juga nggak apa-apa yang sekiranya Bunda syukuri itu untuk saat ini? Yang paling saya syukuri ya, saya diberikan kenikmatan sehat. Terus banyak sekali, kita nggak akan mungkin menghitung nikmat syukur yang Allah kasih ya. Tapi yang paling penting buat saya itu sekarang Allah memberikan sehat dan bahagia, itu hal pertama yang saya syukuri. Terus yang kedua, saya merasa bahwa alhamdulillah, puji syukur saya dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki satu sepahaman ya, satu pemikiran, satu teman-teman perjuangan yang sama-sama berjuang di yayasan untuk bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Itu benar-benar saya syukuri gitu. Meskipun dalam keadaan apapun, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berbagi gitu ya, untuk memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Terus yang ketiga mungkin saya mungkin kadang yang saya syukuri, mungkin saya masih belum bisa menjadi harapan keluarga ya, maksudnya bisa memenuhi tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga secara materi gitu, mungkin belum bisa. Tapi puji syukur alhamdulillah, meskipun saya belum bisa memberi banyak, tapi Allah tidak menjadikan saya beban untuk keluarga gitu. Jadi puji syukur alhamdulillah, dengan keadaan ini Allah masih memberikan saya kemandirian, maksudnya untuk mengatasi apa-apa yang terjadi dalam hidup saya sendiri gitu. Paling tidak saya tidak menjadi beban untuk keluarga gitu. Itu yang hal-hal yang paling saya syukuri ya. Kalau boleh cerita nih Bun, untuk titik terbawa Bunda itu saat apa Bun? Titik terbawa ya, sebenarnya bukan cobaan yang paling berat sih ya, bukan. Tapi saya merasa saat itu tuh bahwa saya tuh kayaknya sudah nggak ada jalan keluar gitu. Itu jadi sebelum saya diuji dengan kehilangan orang-orang yang saya sayangi, itu saya merasa bahwa saya tuh depresi, saya tuh sudah enak dan merasa jenuh dengan diuji Allah dengan masalah ekonomi gitu. Itu sebelum diuji kehilangan orang-orang yang saya sayangi. Jadi saya ngerasa aduh ini cobaan yang berat sekali ya. Waktu itu saya merasa seperti itu gitu, kok nggak ada solusi, kenapa saya harus berkutat dengan masalah ini yang mungkin sudah lama gitu, sudah puluhan tahun gitu. Jadi saya sudah merasa nggak ada solusi lainnya ya gitu. Waktu itu sedang gagal CPNS yang pertama tahun 2019. Terus untuk titik baliknya Bun, seperti apa dengan kondisi yang seperti itu tadi? Titik balik dalam hidup saya itu setelah saya diuji dengan orang yang saya sayang, itu baru saya menyadari bahwa masalah ekonomi itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan itu gitu ya. Saya merasa bahwa itu kalau misalnya ekonomi itu mungkin masih bisa dicari lah, masih ada solusi gitu. Tapi kalau sudah kehilangan orang yang kita sayangi itu ya sudah akhir, maksudnya sudah tidak bisa dicari lagi gitu kan. Akhirnya saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya merasa berat itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ujian ini. Tapi itu juga membuat saya lebih tough, maksudnya saya waktu itu merasa berat saya bisa melewati, ya berarti ujian ini saya juga bisa melewati. Akhirnya titik baliknya yang selama ini saya fokus untuk materi ya, yang biasanya saya itu ada target, maksudnya identik dengan materi, itu semua memfokuskan diri untuk sosial, untuk memberi manfaat dan sebagainya, itu nunggu ada materi berlebih gitu untuk memfokuskan. Jadi itu akhirnya saya berubah semua. Tahun pertama mungkin saya lebih banyak untuk memperbaiki diri ya, fokus untuk memperbaiki diri, dan fokus saya adalah bertahan untuk hidup aja gitu untuk tahun pertama. Baru setelah tahun kedua itu saya mulai fokus untuk bahagia. Salah satu cara untuk bahagia ya dengan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Iya teman-teman, jadi saya kan orangnya kan masih muda ya, saya itu ya masih muda, masih belum apa-apa. Jadi terkadang kalau saya itu memiliki ujian hidup yang
menurut saya itu kok berat gitu. Saya tuh banyak sekali bercermin dari Bunda Ida, ya Allah, masih ada orang yang ujiannya lebih berat dari saya gitu loh, termasuk Bunda Ida gitu. Dan itu juga terkadang memberikan saya motivasi untuk bangkit kembali. Oke. Oke lah, kita lanjut aja ya. Kita lanjut membahas tentang soal pribadi. Kita, Bunda Ida ini kan sudah ditinggalkan oleh almarhum suaminya sekitar berapa tahun, Bun? 2,5 ya. 2,5 tahun. Kira-kira Bunda Ida memiliki niat untuk menikah lagi nggak, Bun? Sebenarnya kalau dulu awal itu waktu ditinggal almarhum suami itu tidak ada bayangan atau berdoa untuk menikah lagi ya. Sampai sekarang juga berdoa tapi pasrah untuk yang di atas gitu. Kalau dulu mungkin awal itu saya merasa bahwa saya itu sudah cukup bersyukur sekali gitu. Maksudnya memiliki anugerah, memiliki pasangan sekali dalam hidup saya benar-benar merasa untuk dicintai dengan tulus gitu ya. Jadi kalau saya itu berdoa atau meminta sama Allah itu kok kayak rasanya tuh kayak nggak ada syukurnya gitu loh. Maksudnya kamu sudah dikasih kok saya minta lagi gitu. Itu awalnya. Jadi saya nggak berani meminta. Teman-teman yang ditinggal meninggal suaminya juga merasa gitu ya. Kayak kalau misalnya kita menikah lagi atau punya pasangan tuh kayak rasanya itu berkhianat gitu. Jadi komitmen yang kita bangun berdua itu kalau misalnya kita menemukan lagi tuh kayaknya kita nih menyalahi komitmen itu gitu. Seperti itu perasaannya. Jadi ya saya cuma fokus untuk memperbaiki diri, enggak yang berdoa dan sebagainya, enggak. Terus kemudian setelah 1,5 tahun itu ada yang melamar itu, tapi saya enggak seret. Dari situ akhirnya saya berdoa, maksudnya ya Allah, kalau misalnya memang ditakdirkan untuk menemukan jodoh lagi, semoga yang mendapatkan seperti ini gitu, rinci dan detail gitu ya. Kenapa saya menyadari itu? Karena katanya saya orang yang nggak mau minta sama Allah itu berarti orang yang sombong gitu. Jadi Allah itu lebih senang hambanya itu istighfar dan banyak-banyak meminta gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak minta itu disebut sombong lah itu. Tapi saya pasrahkan semuanya sama Allah, maksudnya untuk itu saya hanya berdoa yang baik-baik saja. Bagi saya pasangan itu sebuah anugerah ya, maksudnya bukan sebuah kebutuhan pokok gitu. Jadi memang yang namanya anugerah pasti mungkin didapatkannya juga mungkin sulit dan mungkin juga nggak dapat gitu ya. Tapi saya nggak maksakan itu, jadi saya pasrah sama Allah yang lebih tahu yang terbaik gitu. Tapi saya menganggapnya kalau misalnya nanti memang mendapatkan pasangan ya itu benar-benar anugerah yang semoga itu yang terbaik gitu aja. Terus tadi kan Bunda Ida sempet berdoa nih sama Allah mau minta pasangan yang gini gitu. Itu tipe cowok idaman seperti apapun yang sampean impikan? Nggak ada sih, saya nggak pernah punya tipe cowok idaman, nggak ada. Cuma itu memang segala sesuatu yang baik aja, yang standarnya perempuan inginkan dari pasangan gitu. Tapi pada saat saya memilih pasangan dari dulu, saya nggak pernah ngeliat tipe idaman saya seperti ini enggak. Saya selalu ngeliat itu laki-laki itu cuma dari ketulusan dan pengorbanannya aja gitu. Jadi di antara laki-laki mana yang mendekati yang paling tulus dan rela berkorban itu yang saya pilih sebagai pasangan gitu. Dan jeleknya saya selalu melihat orang itu pengorbanannya orang itu dari waktu gitu, minimal itu 2 tahun. Kalau almarhum suami saya itu menunggu saya tanpa status ya itu 5 tahun, karena saya kan nggak mau pacaran kan. Jadi saya tuh selalu melihat itu tuh dari waktu, karena waktu itu yang akan menseleksi ketulusan orang itu dengan sendirinya. Kalau sekarang gak ada tipe juga, tapi memang kalau misalnya ada yang mau menikah, saya nggak akan meladeni untuk yang pendekatan dan sebagainya gitu, enggak ya, karena memang itu buang-buang waktu buat saya. Tapi kalau misalnya memang ada yang meniat menikah, dia paling nggak harus menerima 3 keadaan saya. Keadaan yang pertama, saya itu tipe perempuan yang dicintai. Ya, saya itu tipe perempuan yang seperti itu, dan Afan itu bagian dari saya gitu. Jadi sudah satu paket itu, nggak bisa dipisahkan ya.
mencintai saya ya berarti harus mencintai Afan gitu. Yang kedua memang saya sudah memfokuskan diri saya untuk sosial. Jadi kalau misalnya punya pasangan, saya sudah harus minta izin dari pasangan saya dari sekarang. Jadi pasangan saya harus mensupport saya untuk itu. Paling enggak kalau saya sekarang kan sudah memberikan waktu, tenaga dan pikiran ya. Paling enggak suami ya paling enggak membantu untuk dalam hal materi. Materi itu enggak harus kaya, tapi paling enggak orangnya tidak keberatan kalau misalnya rezekinya itu disisihkan untuk sosial gitu. Terus yang ketiga, Afan kan masih kecil ya, jadi dia masih belum tahu yang pasti yang terbaik buat almarhum abinya. Jadi ya saya akan meminta izin untuk ini mendoakan tetap almarhum abi dan menyisihkan sebagian rezeki untuk amal jariyahnya beliau gitu. Dan memang saya juga akan minta izin untuk tidak memutus tali persaudaraan dengan keluarga almarhum, karena bagaimanapun juga mereka sudah menjadi bagian dari keluarga saya. Dan kalau 4 ternyata ya. Dan semoga tidak menjadi istri kedua. Maksudnya tidak pernah ada bayangan untuk itu. Bukan saya menyepelekan istri kedua atau menganggap itu negatif, bukan ya. Tapi buat saya sendiri, kalau menjadi istri kedua itu buat saya tidak bisa hidup dengan perasaan bersalah gitu. Jadi saya nggak pernah ada bayangan untuk menikah dengan suaminya orang gitu, maksudnya gitu. Jadi semoga itu jadi doa saya juga, maksudnya semoga tidak sampai Allah menguji itu gitu ya, menguji ke saya itu gitu. Nah itu tadi kan cerita-cerita tentang suami idaman itu, pasangan idaman maksudnya. Nah kira-kira yang disukai ya itu tadi punya di pasangan yang disukai sama bunda gitu. Bukan kalau misalnya pasangan yang mau sama saya dia harus menerima keadaan saya itu gitu. Berarti tadi kan bunda kan sepertinya belum membeberkan teman-teman tentang pasangan idamannya seperti apa. Kalau gitu kita ambil clue-nya aja, pasangan yang tidak disukai bunda itu seperti apa bunda? Cowok yang nggak disukai. Iya, yang nggak disukai. Banyak ya. Banyak. Yang pertama yang biasanya bikin saya infil ya. Iya yang infil. Saya tuh nggak suka cowok yang playboy terus habis itu gombal dan tebal pesona gitu ya. Itu yang pertama, maksudnya itu kan satu link ya. Saya nggak suka karena kalau saya menjalin hubungan itu saya mesti harus merasa aman dan nyaman gitu. Maksudnya aman itu saya akan selalu memberikan kepercayaan penuh kepada pasangan. Saya tidak akan membuang-buang waktu saya untuk curiga, cemburu atau selalu kontrol dia dan sebagainya. Saya nggak pernah kontrol HP-nya pasangan, itu nggak pernah. Kalau HP dikontrol nggak apa-apa gitu, tapi kalau saya nggak pernah gitu. Jadi saya akan memberikan dia kepercayaan penuh. Dan kalau misalnya orangnya playboy dan sebagainya ya saya nggak akan bisa percaya itu ya. Jadi ujung-ujungnya pasti sudon terus. Jadi saya nggak bisa menerima pasangan yang seperti itu. Yang kedua, saya tuh nggak suka cowok yang songong atau suka pamer. Songong itu merasa bahwa semua itu bisa dibeli dengan uang gitu. Ya termasuk pamer materinya dan sebagainya. Karena saya melihat bahwa tidak semua hal itu bisa dibeli dengan uang ya, termasuk ketulusan seseorang itu tidak bisa dibeli dengan uang. Sedangkan orang yang songong atau pamer itu justru dia tidak akan mendapatkan ketulusan itu dari seorang perempuan gitu kalau misalnya dia melakukan hal itu. Yang ketiga, saya tuh nggak suka cowok yang ghosting atau tidak memiliki attitude ya. Buat saya cowok yang ghosting itu cowok yang egois, yang hanya memikirkan kebahagiaannya sendiri, yang tidak memikirkan perasaan orang lain. Dan cowok yang ghosting itu cowok yang tidak bertanggung jawab, maksudnya tidak mau ribet gitu, lari dari masalah gitu. Harusnya kan apapun itu kan bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Buat saya itu berarti dia tidak bisa memperlakukan perempuan dengan baik ya, tidak memiliki attitude yang baik. Kalau seperti itu. Sepertinya bunda memiliki pengalaman ya. Soalnya kayak sangat mendalami sekali untuk cowok yang tidak disukai ini. Ada sih, ya pernah maksudnya menghadapi yang laki-laki seperti itu. Pernah seperti cukup itu. Menjadi pelajaran gitu.
Ya kalau saya sih biasanya kalau sama pasangan ya, baik sama almarhum atau apa, biasanya saya itu apa-apa yang nggak saya suka itu biasanya yang pertama itu saya akan memberikan contoh untuk tidak melakukan itu gitu. Jadi saya misalnya nggak suka apa, saya akan memberikan contoh saya tidak akan melakukan itu gitu. Terus yang kedua, saya akan menegur dia sekali dua kali, akan saya tegur, saya ingatkan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Yang ketiga mungkin saya akan mendoakan supaya mendoakan itu yang nggak hanya untuk dia tapi mendoakan yang baik-baik ya, supaya dia berubah ke arah yang lebih baik, dan saya kalaupun dia nggak bisa berubah saya bisa menerima itu gitu. Yang keempat, kalau sudah semua ini mentok, yang keempat adalah tidak peduli. Jadi I don't care ya, terserah kamu gitu. Jadi salah satu hal saya itu termasuk egois ya untuk masalah perasaan. Jadi saya tidak akan menyakiti orang lain, tapi saya juga tidak mau disakiti orang lain gitu. Jadi saya akan melakukan cara, saya tidak memaksakan orang itu harus menjadi seperti yang saya inginkan, tapi saya juga harus mencari cara supaya saya tidak terluka dengan apa yang dia lakukan gitu. Jadi ya caranya gimana ya, dengan tidak peduli itu. Jadi kalau misalnya merasa tersakiti ya jangan pedulikan itu gitu. Pasti tidak akan merasa tersakiti kalau kita tidak peduli. Iya sih, benar. Ya, menurut Bunda, hal terpenting apa sih Bun yang harus dimiliki oleh perempuan itu? Apa ya? Yang pertama kalau menurut saya ya, kalau saya sebagai seorang perempuan, yang paling penting, yang pertama yang saya lakukan, perempuan itu bisa menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya gitu. Itu yang paling penting, karena ibu itu tanggung jawabnya kan mendidik anak dan membesarkan ya. Jadi dia harus bisa menjaga kehormatan diri dan keluarganya gitu. Terus yang kedua, kalau menurut saya perempuan itu harus bisa mandiri, tidak boleh menggantungkan hidupnya hanya ke suami gitu. Apapun itu, paling nggak, atau soalnya kadang kita kan nggak tahu ujiannya Allah ya. Kayak misalnya saya kan nggak pernah membayangkan bahwa akan diuji Allah dengan kehilangan almarhum suami gitu kan. Tapi ya puji syukur alhamdulillah karena bisa berdiri di atas kaki sendiri, maksudnya karena biasa mandiri gitu ya. Jadi ya tetap bisa melanjutkan hidup gitu ya, meskipun tidak memiliki pasangan. Oke Bun, sekarang ada nggak Bun tips buat kita-kita di luar sana, tips untuk menjaga hubungan sama pasangan itu supaya istilahnya tetap langgeng dan harmonis gitu, seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya rumah tangga sih ya, setiap rumah tangga itu ya ada pahit manisnya gitu ya. Setiap rumah tangga itu ya pasti seperti itu. Tapi dulu yang biasa saya lakukan itu yang pertama terbuka apapun itu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Kadang memang ada sebagian permasalahan dari kita itu karena tidak terbuka dengan pasangan, itu juga menjadi salah satu masalah gitu. Hal yang krusial biasanya juga kaitannya sama keuangan gitu ya. Dan keuangan itu sensitif juga gitu untuk rumah tangga. Jadi yang pertama apapun itu kita harus terbuka sama pasangan. Yang kedua ya semua hal itu harus dikomunikasikan dengan baik gitu. Jadi ada hal yang tidak kita senangi dari pasangan, ada hal yang kita senangi, sama-sama fokus memperbaiki diri, tapi paling nggak itu dikomunikasikan gitu. Jadi jangan menunggu pasangan itu harus sadar dengan sendirinya gitu. Kadang kan laki-laki itu nggak suka kode-kode mungkin ya. Jadi lebih senang kalau misalnya langsung disampaikan. Terus yang ketiga, jangan membuat celah. Jadi membuat celah ini ada erat kaitannya banyak, mungkin kaitannya sama orang lain ya. Kalau membuat celah mungkin dengan lawan jenis itu tidak perlu lah curhat atau apa, semuanya itu kan dimulai dari curhat dan sebagainya gitu. Kalau punya pasangan ya cukup curhat aja ke pasangannya gitu. Terus kalau membuat celah itu juga jangan sampai ngomongin aibnya pasangan kita ke keluarganya kita atau ke keluarganya pasangan gitu. Ini dulu saya lakukan gitu, karena pertama kalau misalnya kita ada masalah dengan pasangan, kalau kita cerita ke keluarganya kita,
namanya misalnya kita cerita ke orang tua kita ya, namanya orang tua itu pasti akan membela anaknya gitu ya. Jadi pada saat hubungan kita baik, kembali lagi baik dengan pasangan, belum tentu orang tua kita juga mengalami perasaan yang sama gitu. Bisa aja mereka masih sakit hati karena kita pernah diperlakukan dengan tidak baik oleh pasangan gitu, katakan seperti itu. Atau misalnya kita kecewa dengan pasangan, terus jangan sampai kita cerita ke orang tua atau keluarganya pasangan gitu, karena bagaimanapun juga berarti kita akan membuka aibnya dia ke keluarganya, dan otomatis dia namanya keluarga pasti bagaimanapun juga akan membela pasangan kita kan. Sama kalau misalnya orang tuanya kita sakit hati dengan perlakuan pasangan kita yang dianggap tidak baik, maka keluarganya pasangan juga akan merasa sakit hati juga apabila menganggap bahwa kita memperlakukan pasangan dengan tidak baik gitu. Jadi apapun itu ya lebih baik diselesaikan berdua aja gitu, tidak usah melibatkan orang lain. Bunda sendiri nih kalau ke pasangan itu seperti apa sih Bun? Saya kalau punya pasangan ya biasanya Iya. saya gimana ya, saya tuh kalau ke pasangan tuh saya tuh tipe yang memberi manfaat itu bukan dimanfaatkan, bukan ya, beda. Jadi memberi manfaat itu saya tuh lebih merasa nyaman, lebih merasa secure kalau saya tuh punya nilai lebih gitu di mata pasangan. Entah itu saya mungkin membantu dia untuk mencari solusi dari masalahnya, atau tempat berbagi dalam segala hal, atau lebih ke arah meringankan bebannya gitu lah, intinya seperti itu. Jadi ada saya itu bisa menjadikan dia itu lebih baik gitu loh. Terus yang kedua, saya itu biasanya ini memotivasi pasangan untuk lebih apa maksudnya? Untuk menjadi dia lebih baik. Jadi saya akan mensupport, saya akan melihat dia memiliki potensi di apa, dia passionnya di apa, saya akan dukung itu gitu. Jadi saya akan membuat, misalnya dia punya kelebihan di ini, saya akan mengarahkan dan membantu dia untuk mencapai itu, mencapai titik itu. Jadi sebenarnya hubungan itu nggak cuma status istri dan suami gitu, tapi ada partner gitu ya Bu? Ya. Partner dalam mengembangkan skillnya gitu. Ya itu juga kalau misalnya ke pasangan juga gitu, maksudnya partner dalam segala hal ya, maksudnya tempat berbagi segala hal gitu. Jadi saya itu nggak mau pasangan itu mencari itu di luar gitu, cukup itu sudah ada pada saya sebagai istrinya gitu. Terus yang paling penting juga kita harus selalu ada dalam keadaan apapun ya pasangan, jadi selalu support baik dalam keadaan suka maupun duka gitu, kita harus selalu ada. Oke teman-teman, kita udah bahas tentang pasangan tadi. Sekarang akan bahas ke Afan, salah satu anak kecil yang lucu yang sering muncul di kontennya Bunda Ida yang selalu saya rindukan. Saya tuh suka banget kalau misalnya lagi ngedit Afan, kontennya Afan gitu. Soalnya kadang itu saya suka ketawa-ketawa sendiri. Nah, tentang Afan nih Bun, arti Afan dalam hidupnya Bunda itu seperti apa Bun? Afan itu buat saya dan almarhum suami itu anugerah yang luar biasa ya. Jadi Afan itu kita baru ya alhamdulillah diamanai Afan itu pernikahan yang mau ke 7 tahun gitu. Tapi puji syukur alhamdulillah Afan itu tidak merepotkan gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa percaya atau ini, saya itu tidak pernah terlalu mengkhawatirkan Afan. Maksudnya kadang kan keluarga atau apa orang tua saya atau apa itu mesti mikirin Afan tuh masih panjang, masa depannya masih gini, masih butuh biaya ini itu dan sebagainya. Saya tuh tidak pernah mengkhawatirkan itu. Pertama karena saya nggak pernah menuntut Afan ini harus jadi ini itu dan sebagainya, itu saya nggak ini. Yang terpenting buat saya adalah Afan ini didasari fondasi agama yang baik. Yang kedua nanti hidupnya bisa memberi manfaat untuk orang lain gitu. Jadi nggak ada target ini itu dan sebagainya, nggak ada. Terus kenapa saya itu tidak khawatir? Karena Afan itu mulai dari hamil dan sebagainya itu tidak merepotkan saya gitu ya. Jadi meskipun memang saya memiliki Afan itu usia 7 tahun pernikahan, tapi saya tidak seperti pasangan yang lain yang mungkin melakukan segala cara pengobatan dan sebagainya gitu, enggak. Jadi saya itu lebih
banyak menerima takdirnya Allah aja gitu ya, kalau dikasih ya dikasih gitu, berarti sudah diamanahi gitu ya, biasa aja gitu, nggak pakai yang pengobatan dan ini dan sebagainya gitu, enggak. Terus yang kedua, waktu sama hamil itu ya enak aja gitu, jadi saya tuh nggak sadar kalau hamil. Saya tuh baru setelah 2 tahun tuh kok saya ngerasa kok saya besar ya gitu. Dan teman saya itu ada keinginan hamil, jadi seminggu tuh ngomongin masa kehamilan aja. Akhirnya saya tuh jangan-jangan hamil ya gitu. Itu pun saya tuh waktu nggak sadar hamil itu ya saya kan ngejakan laundry ya, jadi angkat ini angkat itu dan sebagainya itu ya nggak kenapa-napa gitu, nggak khawatir sama sekali. Setelah hamil juga enak-enak aja, terus melahirkan juga memang operasi tapi bukan karena Afan, tapi karena mata saya kan minus banyak, jadi operasi. Terus waktu bayi juga gitu, jadi waktu bayi itu almarhum abinya itu Om Firau itu sakit penyumbatan pembuluh darah di kaki, Afan masih bayi, jadi saya fokus untuk pengobatannya almarhum abinya gitu. Ya Afan ya biasa aja gitu, maksudnya ya alhamdulillah puji syukur aku diberi kesehatan sampai sekarang ya gitu. Jadi bener-bener yang anugerah yang luar biasa buat saya, buat keluarga. Dan memang tapi itu juga menjadi titik lemah saya. Jadi biasanya kalau Afan sakit itu saya ini melo-melonya gitu. Jadi kalau Afan sakit itu biasanya saya ikut sakit juga gitu, karena mungkin capek untuk fisik ya. Jadi kan dia kan kalau sakit, meskipun sakit pagi sampai sore dia tetap melakukan aktivitas, malamnya dia nggak bisa tidur gitu kan. Terus saya tuh melo, kalau misalnya dia sakit tuh saya ngerasa sendiri gitu. Saya di sini kan sendiri kan, nggak ada keluarga maksudnya. Jadi saya tuh ngerasa melas aja kalau misalnya dia sakit. Jadi saya ikut sakit juga. Tapi biasanya habis sakit gitu tuh biasanya sehari 2 hari saya memotivasi diri saya untuk bangkit lagi gitu. Iya, memang kadang itu seseorang yang biasanya jadi kekuatan kita itu juga biasanya jadi kelemahan kita juga, teman-teman. Terus untuk harapan Afan ke depannya itu seperti apa, Bu? Nggak ada sih harapan, maksudnya harapan sebagai orang tua ya. Yang penting Afan itu ya tanggung jawab saya itu apa? Ini fondasi agama ya yang kuat, terus Afan bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Jadi memang dari kecil ini sudah diajari untuk berbagi gitu-gitu, itu memang sudah diajari supaya terbiasa nanti gitu. Sama saya juga seperti itu diajari sama orang tua saya gitu. Terus untuk suka dukanya dalam mengasuh Afan kira-kira seperti apa? Sukanya ya semuanya saya syukuri ya, maksudnya ya pasti dia merupakan kekuatan tersendiri buat saya bertahan. Meskipun saya nggak ngomong bahwa kekuatan saya bertahan adalah Afan gitu, tapi ya itu sudah secara otomatis kan, naluri ibu ya, pasti anak. Kalau ibu itu mesti memprioritaskan anak kan. Kalau dukanya mungkin kadang ya apa ya, mungkin saya nggak bisa memenuhi ini figur ayah buat Afan gitu, meskipun saya berusaha sebagaimanapun tetap itu kurang gitu ya. Tapi untungnya dia itu anak yang enjoy, maksudnya enjoy dan menikmati apa yang ada gitu, maksudnya dikasih penjelasan tuh dia mengerti. Cuma dia mungkin kekurangannya satu, dia itu maunya gitu. Itu aja sebenarnya, dan sekarang gitu itu aja yang mungkin pelan-pelan memang kayaknya nanti seiring berjalannya waktu juga, yang penting diajari pelan-pelan. Saya juga seperti itu kok, maksudnya kadang gitu itu kok gini ya, kadang itu yang ingatkan diri saya sendiri, saya juga seperti itu gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu juga keras kepala dan sebagainya itu juga bisa berkurang. Kayaknya memang pembawaan anak kecil itu seperti itu ya, Bu. Kalau misalkan dilarang itu malah dilakukan, terus pengen sesuatu hal itu harus sekarang ya sekarang gitu. Ya memang wajar, tapi kayaknya seiring berjalannya usia mungkin bisa mengerti. Untuk yang Afan ya, saya tuh pernah ada satu kejadian itu yang benar-benar menusuk hati saya ya. Ya ini sebenarnya bukan salah, ada perkataan dari teman saya yang benar-benar masuk ke saya, yang membuat saya merasa bahwa saya tuh ibu yang sangat tidak baik gitu untuk anak gitu. Jadi waktu itu tuh saya tuh pernah punya karyawan yang ternyata karyawan saya itu tidak benar gitu ya. Jadi saya itu kan menjual makanan di Bangkalan. Nah,
perjanjiannya dengan karyawan saya waktu itu, karyawan saya akan menyusul dengan membawa Avan gitu. Jadi kita tuh gantian, saya berjualan dan dia mengantar Avan, dia yang ganti berjualan, saya yang main sama Avan di Stadion Bangkalan gitu kan, perjanjiannya seperti itu. Ternyata dia menyalahi itu. Terus kemudian ternyata dia menyalahi itu ternyata dia itu membuat Avan hampir hilang gitu. Tapi dia nggak cerita ke saya, dan yang tahu kejadian itu teman saya. Dan saya nggak sadar itu, saya nggak tahu kejadian itu. Setelah seminggu mungkin teman saya itu menegur saya dengan mengatakan, intinya teman saya itu gini, sebanyak apapun kamu cari uang itu kan tujuan untuk anak, buat apa kamu mencari uang kalau anakmu hilang gitu, katanya itu seperti itu. Ya saya nggak berusaha untuk menjelaskan karena mungkin dia tidak tahu permasalahannya, tapi memang saya nggak tahu, yaitu saya anggap itu juga salah satu ketergantungan saya karena terlalu percaya dengan karyawan saya. Cuma waktu itu saya dalam hati itu berpikir bahwa ya saya tidak menyalahkan teman saya karena dia mungkin tidak tahu sesuatu yang sebenarnya. Yang kedua, saya merasa bahwa mungkin dia tidak pernah berada dalam posisi yang kalau kamu nggak kerja kamu nggak bisa makan gitu. Jadi saya tuh di posisi yang seperti itu gitu. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa makan gitu ya. Terus anak saya makan apa gitu. Jadi mungkin kamu kalau nggak kerja ya kamu nggak makan gitu. Nah itu yang saya masuk sekali gitu dalam hati saya. Cuma waktu itu ya saya sih berdoa sama Allah, ya semoga keadaan ini tuh menjadi engkau balik menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Ya akhirnya sama Allah, ya akhirnya saya lebih fokus untuk ini materi itu sekian lah gitu. Saya yang penting bisa untuk cukup untuk makan aja gitu. Nggak ada target lain-lainnya. Kalau boleh tahu itu pas Avan usia berapa tahun ya? Itu awal-awal abinya meninggal ya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan? 3 tahun. 3 tahun ya mungkin. Berarti pas posisi jenengan Avan usia 3 tahun, jenengan itu memang benar-benar sudah berusaha untuk bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan diri dan Avan gitu ya? Iya, saya berusaha, tapi waktu itu saya mengkondisikan karyawan saya sebenarnya, tapi saya nggak tahu kalau misalnya ternyata karyawan saya itu tidak bisa dipercaya gitu, mantan karyawan saya gitu. Terus kita kan sudah berbicara soal Avan ya teman-teman. Kita akan berbicara sekarang tentang soal keluarganya Bunda Ida. Kira-kira apa sih arti keluarga untuk Bunda Ida sendiri? Keluarga ya, keluarga itu ya tempat kita kembali, bagian dari kita juga. Mungkin lebih spesifik ke orang tua ya, sama kalau yang diajarkan ya, hal-hal yang diajarkan. Kalau almarhumah ibu saya itu orang yang benar-benar royal gitu, berbagi itu ini tidak eman gitu ya. Jadi saya memang diajari untuk berbagi gitu-gitu tuh dari almarhumah ibu saya, dan totalitas ke anak itu luar biasa. Jadi prinsip ibu saya itu ya, kulit ini kalau misalnya laku ini bisa dijual untuk anak gitu. Itu prinsip almarhumah ibu saya. Jadi apapun bisa diberikan untuk anak gitu, untuk yang terbaik untuk anak itu. Kalau bapak saya ini berbeda kepribadian dengan ibu saya. Kalau bapak saya itu lebih mengajarkan ke arti kebijaksanaan dalam menjalani hidup, terus kedewasaan dalam bersikap. Kalau bapak saya itu lebih mengajari itu. Jadi bapak saya itu orangnya itu prinsipnya, kalau misalnya kamu ada di bawah ya jangan terlalu bersedih, karena mungkin suatu saat nanti keadaan kamu akan di atas. Tapi kalau kamu berada di atas, kamu jangan merasa sombong, karena mungkin suatu saat nanti kamu akan berada di bawah gitu. Dan bapak saya itu selalu melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang semua itu tuh sudah menjadi takdirnya Allah gitu. Jadi ada orang yang melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, atau punya aib ini, punya aib itu. Buat bapak saya tuh ya semuanya kata itu manusia, itu ujiannya gitu. Jadi kita bisa diuji dengan segala macam bentuk ujian gitu.
dan bapak saya orangnya nyantai, maksudnya. Terus kalau segala keputusan mungkin dia mengkhawatirkan saya ya, tapi ya dia menyerahkan segala keputusan apapun itu, saya bisa memutuskan apa yang terbaik buat saya sendiri gitu. Jadi saya lebih nyantai, memutuskan apapun itu ya saya cukup bilang aja gitu. Bapak saya pasti mempercayakan semua, mengembalikan semua keputusan itu ke saya. Terus kalau mama ya, mama itu mertua saya. Mama itu benar-benar mengajarkan arti kesabaran buat saya. Jadi mama itu ditinggal almarhum bapak itu dengan diamanai 3 orang anak. Almarhum suami saya masih umur 9 tahun dan adiknya yang paling kecil yang nomor 3 itu umur 14 bulan. Dan mama itu anak pertama dari 9 bersaudara. Jadi bisa dibayangkan tingkat kesabarannya mama. Dan mama nggak menikah lagi ya. Jadi kalau sama mama itu ya benar-benar belajar untuk sabar gitu. Dan mama nggak pernah nuntut saya ini itu dan sebagainya. Yang penting sama-sama mendoakan deh, semoga kamu selalu sehat, kamu diberi kekuatan gitu. Mama nggak ada tuntutan apapun dan memang puji syukur alhamdulillah untuk bentuk pengasuhannya Afan dan sebagainya nggak pernah ada keluarga yang ikut campur, maksudnya menyerahkan sepenuhnya ke saya. Masih sangat terhubung ya Bu sama mama mertuanya? Ya biasanya saya yang menjenguk mama, soalnya mama kan usia sudah 60 ke atas ya, jadi susah untuk kesini, jadi saya yang menjenguk mama. Kita udah bahas banyak banget ya teman-teman, tadi mulai dari YouTube, terus habis itu kita bahas pasangan, terus Afan, terus keluarga. Sekarang kira-kira ada nggak Bun harapan yang ingin Bunda capai di masa yang akan datang yang sekarang masih belum bisa dicapai sama Bunda? Sebenarnya bukan target sih, tapi saya berdoa sama Allah itu, saya berharap suatu saat nanti itu saya berada di posisi yang berapapun yang saya butuhkan untuk membantu orang lain itu saya nggak mikir 2 kali gitu. Berapapun itu yang dibutuhkan, ini lebih erat kaitannya ke materi ya. Jadi memang kadang kan kalau kaitannya materi itu, kalau misalnya mau membantu ini kan ada kapasitasnya saya, keterbatasannya saya gitu. Jadi saya berharap memang berdoa sama Allah, ya Allah, semoga suatu saat nanti bisa berada di posisi yang tidak perlu berpikir 2 kali untuk memberi gitu, berapapun yang kita butuhkan untuk kemaslahatan umat gitu. Berharapnya sih suatu saat nanti bisa seperti itu. Amin. Terakhir Bun, kata-kata untuk teman-teman, pesan untuk teman-teman semua yang ada di luar sana. Apa ya, buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin sekarang ini mungkin diuji sama Allah ya, apapun bentuk ujiannya, karena memang Allah akan menguji dari apa-apa yang kita cintai. Jadi apapun itu, mungkin diuji dengan pasangan, diuji dengan harta, diuji dengan apapun itu, tetap kuat, maksudnya tetap tabah menjalaninya, karena Allah itu menguji tidak akan di luar batas kemampuan hambanya gitu. Jadi pada saat Allah menguji kita berarti kita dinilai mampu. Terus itu juga mungkin sebagai ladang amalnya kita gitu. Dengan ujian itu kita anggap itu sebagai ladang amalnya kita. Apapun yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik buat kita gitu ya. Terus kalau misalnya untuk berbagi mungkin materi itu penting ya untuk berbagi, tapi bukan sesuatu yang paling penting. Jangan sampai materi itu menghalangi kita untuk memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan, mulai dari mungkin waktu, tenaga, pikiran, mulai saja dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan gitu. Bahkan senyum juga bisa memberikan manfaat juga untuk orang lain ya. Jadi bisa menularkan kebahagiaan juga ke orang lain. Terus jangan lupa untuk selalu bersyukur apapun yang Allah kasih, dan juga jangan lupa bahagia dan menikmati hidup ya. Itu yang paling penting, karena bahagia itu berasal dari diri kita sendiri gitu. Kita yang bisa menciptakan kebahagiaan itu. Kalau kita bahagia, kita juga bisa memberikan kebahagiaan juga untuk orang lain. Betul sekali. Jadi teman-teman, selama saya berada di
di sini, khususnya selama saya berada di yayasan bersama Bunda Ida juga banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil, pengalaman yang belum pernah saya dapatkan, dan alhamdulillah bisa dipertemukan dengan orang-orang yang sangat baik dan memiliki banyak pengalaman dan tantangan hidup. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya percakapan kita di video ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang dari saya kurang berkenan. Dari saya juga. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung share di kolom komentar ya. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share karena subscribe itu gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Tepuk semangat. Ma.